Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam program Bali Post Talk. Dan kali ini saya akan mengangkat topik tentang nasib pekerja kapal pesiar yang di masa pandemi COVID ini banyak yang sudah pulang dan kita nggak tahu nasibnya seperti apa. Dan kita akan wawancarai Pak Dewa Susilo, beliau adalah Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia untuk daerah Bali. Kita langsung sapa. Om Swastiastu, Pak Dewa. Om Swastiastu. Punapa Om Swastiastu. Sehat ya Pak Dewa ya? Sehat. Kalau Pak Dewa ini sering saya lihat ngurusin yang kapal-kapal kapal saya pulang ya kemarin ya. Betul. Sudah pulang semua Pak Dewa? Apa masih ada yang di luar negeri? Sebagian masih, tapi masih, jumlahnya sudah tidak signifikan ya. Artinya hanya kalau dalam data kami per hari kemarin gitu ya. Katakanlah per bulan Juni sudah ada sekitar 20 ribuan pelaut yang sudah pulang kampung ya, khusus pelaut itu dari Bali. Nah, sementara yang menurut data kami pula jadi ada sekitar 1.500-an lagi yang belum kembali. Nah, iya, nanti mungkin saya jelaskan dulu secara global ya, bahwa yang mereka belum pulang ini sangat terkait dengan acuan atau aturan perundang-undangan secara internasional yang diterbitkan oleh ILO dan IMO, yang mana bahwa setiap negara yang menjadi anggota ILO, salah satunya adalah Indonesia, harus COP-nya harus mengikuti acuan dan aturan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut, baik itu melalui konvensinya ataupun melalui regulasi yang sudah ditetapkan. Jadi berdasarkan peraturan mereka belum boleh atau belum bisa pulang gitu ya? Betul, belum bisa dipulangkan. Tapi oke lah, sekarang sudah sebagian besar sudah pulang gitu ya. Kalau dulu kan sempat ditakutkan kaitannya COVID, ini bawa virus, tapi ternyata sekarang transmisi lokalnya udah lebih banyak. Oke lah, kita nggak usah ngomong itu, Ji. Tapi kita ngomongin tentang nasibnya sekarang, apa yang mereka kerjakan, bagaimana kondisi mereka, tentu jobless, apakah mereka seperti apa, dan kira-kira peluangnya pasca ini ke depan, apakah mereka akan kembali menjadi pekerja di kapal pesiar atau seperti apa, Ji? Oke, Mas ya, ini sebenarnya yang sangat-sangat menjadi perhatian kami, atau dalam tahapan kami bekerja gitu ya, bahwa ketika kasus ini muncul dari awal kami sudah membicarakan atau kami sudah planningkan bahwa yang perlu diwaspadai adalah paskanya. Jadi after COVID-19 gitu ya. Jadi setelah itu kami di internasional sudah selalu membicarakan itu. Ketika bicara pandemi ini muncul, terjadi hal yang krusial, yaitu pemulangan kru ke masing-masing negaranya atau masing-masing daerahnya. Tapi yang sebenarnya yang lebih yang membahayakan adalah pasca ya, pasca. Jadi artinya seperti kita ketahui bahwa profesi pelaut ini adalah salah satu penggerak perekonomian secara global, dan itu diakui oleh dunia internasional. Hampir 90% perputaran ekonomi itu memang melalui pelayaran ini, gitu kan. Jadi ini tidak boleh diam terlalu lama. Nah, jadi kalau kita melihat masa-masa itu, jadi ada masa pandemi, ada masa transisi ketika mereka di rumah. Nah, ini juga harus menjadi bahan pemikiran dan tidak bisa dianggap remeh. Dan setelah itu adalah pasca pandemi. Nah, cuman pada perjalanannya ketiga tahapan ini bergeraknya begitu cepat dan tidak beraturan, dalam artian ketika kita masih belum selesai bicara masalah pandemi, bicara masalah pemulangan, belum lagi mereka yang dalam masa transisi, dalam hal ini artinya mereka yang sudah lebih dari 3 bulan di rumah, mereka sudah ada yang 6 bulan, atau bahkan ada yang mereka sudah 1 tahun bahkan lebih menunggu. Karena apa? Yang seharusnya mereka berangkat di bulan Desember, Januari, Februari, mereka tertahan sampai hari ini. Nah, secara psikologi gitu kan, kita bisa katakan bahwa mereka sudah menjadi pengangguran hampir dari 1 tahun, yang mana mungkin mereka punya tanggung jawab terhadap anak,
istri, suami atau keluarga besar yang menjadi tanggungannya, dan ini akan menjadi masalah yang sangat serius jika kita tidak bisa menangani ini. Nah, sementara kita tahu persis ketika mereka berprofesi sebagai pelaut, mereka hanya terfokus bagaimana caranya bisa mendapatkan uang atau menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk diberikan ke keluarga, untuk menghidupi keluarganya, dan mereka rata-rata hanya sangat otodidak ya. Otodidak artinya mereka mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, taruh di bank, mungkin di depositokan. Jarang mereka berpikir untuk atau mungkin ke investasi, yang investasi sifatnya untuk kebutuhan itu, kebutuhan. Sementara ketika mereka berpikir untuk bisnis atau berpikir bagaimana bertahan hidup selama mereka tidak mendapatkan pekerjaan, atau katakanlah kalau ini kan post major ya, begitu pandemi, mereka mungkin agak sedikit shock, kaget ya. Mereka tidak banyak yang kurang persiapan untuk menghadapi ini gitu, sehingga sebagian mereka bisa survive, sebagian mungkin mereka harus beralih profesi pun saat ini sulit sekali kan gitu, sehingga mereka mungkin harus apa yang ada terkuras semua gitu kan. Dan ya ini memang sangat dilematis, betul. Sangat dilematis, dan kami gitu ya, secara keorganisasian, karena kami tahu persis dan tahu betul permasalahan ini adalah permasalahan dunia. Nah, kami sebenarnya sudah berpikir ke arah sana melalui instansi atau lembaga-lembaga pemerintahan yang memang mengerti tentang pelaut. Ya, kami tegaskan lagi, lembaga dan instansi pemerintah yang mengerti tentang pelaut dan tentang kelautan. Ya, jadi sebagian mereka memang mereka sangat mengerti karena mereka selalu mengikuti perkembangan secara internasional dan nasional, sehingga kita mengantisipasi apa nih yang harus kita lakukan untuk menghadapi ini semua. Ketika bicara Bali saja tidak kurang dari 22.000 pelaut. Tidak kurang dari 22.000 pelaut. Yang sekarang kondisinya bisa dikatakan sebagian besar menganggur gitu ya, Pak Dewa. Posisi mereka menganggur. Menganggur, nggak jelas nih. Tidak jelas, dan mungkin hanya 5% saja dari mereka yang bisa coba beralih profesi. Tapi itu pun terhambat ya dengan situasi. Stimulus-stimulus, bantuan-bantuan buat mereka belum ada ya, Ji? Atau cuma dikasih sembako sekali? Hanya sebagian ya, hanya sebagian. Karena kita memang tidak ada tidak ada persiapan untuk itu. Artinya gini, yang menunjang ke sana ketika bicara pelaut gitu ya, ya memang kita sangat lemah. Kita harus akui secara aturan perundang-undangan maupun keorganisasian. Oke, kalau begitu misalnya apakah ada peluang tidak mereka kembali bekerja di kapal pesiar? Nah, atau memang sudah tertutup sama sekali karena pandemi ini? Tidak. Oke. Tadi seperti tadi bilang, ketika masalah ini muncul, ketika masalah pandemi ini muncul, kita sudah memikirkan untuk 3 langkah ke depan, bagaimana mengantisipasi pasca pandemi ini. Gitu. Karena ketika bicara masa transisi, kita agak sulit untuk mencari solusi, dan solusi yang terbaik adalah pasca pandemi, bagaimana caranya mengembalikan mereka supaya bisa bekerja kembali. Gitu kan. Makanya kami sempat kritisi kemarin. Boleh kita waspada, boleh kita mengantisipasi masalah penyebaran COVID-19 dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa pengangguran, bahwa pekerjaan itu sangat dominan dalam kelangsungan hidup kita juga, terutama para pelaut ini. Jadi kita bicara masalah COVID-19, tapi periuk nasi mereka hancur ya kan, nanti malah akan timbul masalah baru gitu kan. Kami sebenarnya sudah memikirkan untuk masalah itu, dan kami selalu mengkritisi apa yang terjadi situasi dalam negeri ini. Karena kami sangat memahami bahwa harus kita akui, kita harus satria mengakui bahwa aturan dan perundang-undangan di Indonesia ini sangat carut marut dan menunjukkan kebodohan daripada
pejabat-pejabat kita, mohon maaf ini. Ya, ya, nggak apa-apa. Salah satu contoh yang kami kritisi adalah pada tanggal 20 Juni kami kritisi masalah SK Kemenaker 151 2020 ya, yang diterbitkan pada bulan Maret, bahwa mereka menghentikan SK itu, kira-kira poinnya adalah penghentian pekerja migran termasuk para pelaut untuk bekerja di luar negeri. Nah, kita sudah melihat banyak titik lemahnya. Ya. Pertama, satu, saya yakin ketika ini dikoordinasikan dengan pihak Kemenhub, ini pasti tidak akan sinkron. Oh. Karena yang saya lihat adalah kalau Kemenhub dia selalu mengikuti perkembangan tentang pelaut ini, baik karena harus kita ketahui bahwa ketika kita bicara pelaut, ya, bicaranya adalah internasional, dan pelaut ini ketika bicara aturan-aturannya, kita harus bicara aturan secara nasional dan aturan secara internasional, yang dalam hal ini adalah kita harus mengikuti produk-produk aturan yang dikeluarkan oleh, baik itu oleh IMO, International Maritime Organization, baik itu dari ILO, International Labour Organization, yang mana di internasional sendiri mereka selalu menghasilkan satu keputusan dengan konvensi-konvensi itu, yang dalam artian adalah pelaut ini memang sangat leg spesialis, dan itu yang tidak dimengerti oleh pemerintah Indonesia. Artinya sebenarnya kalau Menaker mengeluarkan peraturan menteri ya, 151, ya, Kemenaker 151 ya, 2 tahun 2000 yang melarang. Betul. Tapi persoalannya apakah ada permintaan untuk kapal pesiar dari Bali untuk bekerja lagi? Kapal pesiar udah ada yang buka belum? Itu persoalannya. Oke, nih saya bicara lagi tadi, bicara masalah pasca pandemi. Dalam acuan internasional, jadi kapal itu dia tidak boleh kosong sama sekali, baik itu ada penumpang maupun tidak ada penumpangnya. Kapal itu tetap harus beroperasi, dan dalam acuan internasional mereka akan menahan 30% kru dari total yang normal, ketika normal. Itu yang saya bilang, sebagian kita ada yang masih di sana, dan bayangkan mereka yang sudah sekarang ada di atas kapal 10 bulan, 12 bulan, bahkan lebih, mereka harus diadakan pertukaran yang kita istilahkan crew change. Makanya kita besok akan mengadakan crew change campaign, ya, bahwa sebagian negara yang mereka mengerti, mereka sudah berstatement, mereka sudah mengeluarkan statement bahwa seperti Hong Kong, Malaysia, Kanada dan sebagainya, bahwa crew change itu dia siap akan laksanakan, karena crew change ini sangat penting untuk para pelautnya itu sendiri, demi kesejahteraan, keselamatan para pelautnya, karena mereka kan harus digantikan. Nah, bagaimana ini mau digantikan kalau negara-negara masih lockdown dan lain sebagainya? Dan itu benar-benar terjadi. Saya yakin pihak Kedinasan Tenaga Kerja di Bali dan di Jakarta, dia sudah menerima email dari perusahaan ya, sebutkan saja ya, karena sekarang ketika kita bicara, ketika Kesatuan Pelaut Indonesia bicara, seolah-olah hanya bicara saja tanpa data. Saya bicarakan kapal pesiar apa itu yang mau dengan data. Jadi kayak kemarin kita ada pembatalan pemberangkatan untuk 257 kru di Mainship. Itu adalah perusahaan TUI internasional yang berdomisili di Jerman. Jadi dari pihak kedutaan, dari pihak negaranya, dari pihak perusahaannya sudah siap menerima 257 kru dengan segala posisi. Dia sudah siapkan pesawat charter yang akan diterbangkan dari Bandara Ngurah Rai Denpasar menuju Hamburg, Jerman. Jadi sudah kita jelas itu tidak jadi berangkat karena ada peraturan menteri tadi itu. Dari KBRI Jerman dia menyatakan karena adanya SK Kemenaker 151 yang dikeluarkan 2020 tentang penghentian sementara. Sementara dari Kementerian Perhubungan Laut dia mengizinkan karena mereka acuannya adalah dari IMO dan ILO itu sendiri. Jadi permintaan dari KPI tegas meminta agar SK itu dicabut. SK itu harus dicabut, tolong ditinjau ulang. Khususnya bagi para pelaut. Karena permintaan-permintaan sudah ada. Itu salah satunya. Dan yang lebih
memalukan lagi adalah bagaimana SK itu bisa bermata dua, atau SK itu saya bilang kayak SK asal-asalan ya. Di satu sisi menahan pekerja yang akan berangkat yang dalam jumlah banyak menggunakan pesawat charter, sementara pada hari yang sama ada pelaut yang berangkat dengan menggunakan pesawat komersil. Itu sudah terbukti, di FB ada, di agen-agen juga ada memberangkatkan. Justru mereka bisa berangkat? Mereka bisa berangkat, dan mereka sekarang sampai kapal. Nah, tolong ini ditinjau ulang ya, tolong diperhatikan, mudah-mudahan sampai ke bila perlu sampai ke Pak Presiden ya, biar mereka tahu ya bahwa betapa carut marutnya aturan di Indonesia ini. Kalau saya tidak mewawancarai Pak Deos Islam, nggak tahu kalau ada carut marut seperti itu. Terima kasih Pak Deos, waktu sudah 15 menit sudah, tapi sudah kita tangkap bahwa sebenarnya ya secara umum banyak yang masih belum bekerja, ada yang sudah akan dipanggil, bahkan sudah siap berangkat, tapi karena ada SK ini kemudian tidak bisa berangkat. Tentu ini jadi persoalan. Ya mudah-mudahan ini mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait, sehingga ada peluang bekerja dalam kondisi seperti ini juga bisa segera dimanfaatkan, walaupun jumlahnya kecil, tapi sangat berarti ya Pak. Sangat, bukan kecil saja, banyak loh. Ada lagi 900 dari MSC. MSC yang di Bali ada agennya, gitu ya, itu ada permintaan 900 kru untuk bulan depan. 900 kru, bisa bayangkan, dan itu semua difokuskan untuk kru Bali. Tolong itu diperhatikan. Berarti sudah ada banyak permintaan ya? Sudah ada banyak permintaan mereka ini. Mudah-mudahan ini didengar. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih. Dan demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya.